Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Mari menanam sawi keriting. Oh ya, sawi keriting ini juga disebut dengan sam hongking. Apakah kalian pernah melihat jenis sawi keriting ini? Aku menggunakan benih sam hongking dari kemasan seperti ini ya. Pada bagian belakang kemasan sudah tertera berbagai penjelasannya. Mari siapkan media untuk penyemaian benihnya. Aku menggunakan campuran tanah pekarangan rumah, pupuk kompos, juga sekam bakar. Kalian juga bisa menggunakan pupuk kandang jika tidak ada kompos. Campur secara merata, kemudian siapkan tempat untuk media penyemaian. Media tanam untuk penyemaiannya sudah terlihat gembur ya, seperti ini. Kemudian tinggal dimasukkan saja secara merata ke tempat penyemaian yang sudah kita siapkan. Sebagai tempat penyemaiannya, aku menggunakan polybag kecil yang aku lipat. Kalian juga bisa menggunakan tempat penyemaian apa saja. Seperti inilah bentuk dari biji sawi keriting yang akan ditanam. Kemudian ditabur secara merata ke media penyemaian yang sudah disiapkan tadi. Sebisa mungkin penebaran benih sawi keritingnya jangan terlalu rapat, supaya nanti mereka bisa tumbuh lebih bagus dan sehat. Setelah dilakukan penaburan benih sawi keriting, lalu tutup tipis dengan media tanam lagi pada bagian atasnya. Tutup tipis saja supaya nanti benih-benihnya bisa tumbuh dengan bagus. Jika kita menutupnya terlalu tebal, maka biji akan sulit untuk berkecambah nantinya. Kemudian siram benih-benih yang tadi sudah ditutup dengan media tanam. Siram secara merata dengan percikan air yang halus. Oh ya Lestarian, di sini aku menggunakan penanda sederhana seperti ini supaya nanti jenis benihnya tidak tertukar. 4 hari setelah penyemaian, benih sawi keriting sudah mulai berkecambah. Setelah berkecambah seperti ini, kita bisa memindahkan mereka di tempat yang terkena matahari langsung. 7 hari setelah penyemaian, benih-benih sawi keriting sudah mulai makin meninggi. Tapi pastikan mereka tidak terkena hujan. Pada fase penyemaian seperti ini, kita memang harus rajin memindah-mindahkan media penyemaiannya, khususnya jika hujan atau benih-benih ini akan menjadi rusak. Saatnya persiapan lahan. Di sini aku menggunakan bedengan. Kalian juga bisa menggunakan polybag ataupun pot. Tanah di pekarangan rumahku ini sudah berulang kali aku gunakan, seperti yang kalian lihat pada video-video sebelumnya. Jadi saat sudah selesai panen, biasanya aku akan mendiamkan media tanam ini terlebih dahulu. Barulah nanti saat benih selanjutnya siap untuk dipindah tanam, aku akan menyiapkan media tanam ini lagi dengan cara mencangkul atau menggemurkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku menambahkan sekam bakar. Jika tidak ada sekam bakar, sekam biasa juga tidak masalah. Kemudian aku menambahkan kompos. Akan lebih bagus jika ditambahkan pupuk kandang,
Tetapi jika hanya kompos juga tidak masalah, karena berkebun organik memang mudah, tidak perlu ribet ya. Kemudian campur secara merata. Seperti inilah lahan bedengan yang sudah aku persiapkan, dan lahan ini sudah siap untuk ditanami dengan sawi keriting. Usia 15 hari setelah penyemaian, benih-benih sawi keriting ini sudah siap untuk dipindah tanam. Lihatlah, benih-benih sawi keriting ini sudah terlihat sehat dan kuat untuk dipindah tanam. Sebenarnya pada usia mulai dari 10 hari, benih sawi keriting sudah siap untuk dipindah tanam ya. Disesuaikan saja dengan kondisi bibit kalian. Sebelum melakukan pemindahan tanam benih sawi keriting, aku membuat pemetaan pada lahan bedengan ini dengan garis-garis seperti ini. Pemetaan lahan dengan garis-garis ini dilakukan untuk menentukan jarak tanam antar tanaman yang tepat. Per garis aku menggunakan jarak 1 jengkal telapak tangan. Jika kita melihat pada belakang kemasan, maka jarak yang direkomendasikan adalah 20 cm per tanaman. Kemudian dibuat lubang-lubang tanam supaya nanti pemindahan benih sawi keriting akan lebih mudah untuk dilakukan. Saatnya dilakukan pemindahan tanam benih sawi keriting. Pastikan untuk memindahkan benih sawi keriting di sore hari supaya nanti benih-benih ini bisa tumbuh dengan bagus, juga tidak stres terkena sinar matahari. Pilihlah benih-benih yang sehat, lalu tanam secara hati-hati ke lubang tanam yang tadi telah dibuat. Biasanya aku akan memilih benih-benih yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, karena itu menandakan benih tersebut sehat dan kuat. Tentu saja ada banyak benih-benih yang tidak layak dipindah tanam karena ukurannya lebih kecil. Hal itu disebabkan karena memang saat penyebaran benih biasanya akan ada yang tumbuh berdempetan atau berdekatan. Tanaman sawi keriting yang berusia 2 minggu setelah pindah tanam. Di sini ada banyak sekam bakar ataupun tanah yang menutupi sebagian daun-daun sawi keriting. Hal itu dikarenakan kondisi sehabis hujan. Kondisi sehabis hujan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Walaupun sehabis hujan, kita harus menyiram daun-daun mereka supaya nanti tidak ada hama yang menempel. Ini setelah dilakukan penyiraman ataupun melakukan pembersihan pada sekam bakar atau tanah yang menempel pada daun. Pastikan juga kita membersihkan area bagian belakang daun. Pada usia 2 minggu setelah pindah tanam ini, aku akan melakukan pemupukan. Aku menggunakan kompos untuk memupuk tanaman sawi-sawi keriting ini. Sebelum dilakukan pemupukan,
kita harus membuang daun-daun tua atau daun-daun terbawah tanaman sawi keriting ini, supaya nanti pemupukan yang dilakukan berfokus untuk menutrisi daun-daun dan tunas-tunas terbaru dari tanaman sawi keriting tersebut. Juga jangan lupa untuk membuang rumput-rumput liar di sekitar tanaman sawi keriting ini supaya nantinya mengurangi hama ataupun belalang ya. Kemudian setelah dilakukan pembersihan gulma juga membuang rumput liar, kita bisa melakukan pemupukan. Jangan lupa untuk menggemburkan area sekitar tanaman terlebih dahulu, kemudian barulah diberikan pupuk secukupnya seperti ini ya. Ini semuanya sudah dilakukan penggemburan tanah dan diberikan pupuk kompos. Siramlah tanaman-tanaman sawi keriting yang tadi sudah dipupuk, karena biasanya juga ada pupuk atau tanah yang tertinggal di atas tanaman, jadi harus segera dibersihkan untuk menghindari hama. Tanaman sawi keriting yang berusia 4 minggu setelah pindah tanam. Di sini ada sawi keriting yang sudah bisa dipanen dan ada yang belum. Karena sudah ada sawi keriting yang siap panen, itu sebabnya ulat mulai berdatangan. Apalagi sehabis turun hujan, jadi harus sering kita cek seperti ini dan kita buang ulat-ulatnya. Di sini aku sama sekali tidak menggunakan pestisida, jadi memang setiap pagi aku rajin mengecek tanaman-tanaman ini. Kemudian aku juga membuang daun-daun tua pada sawi keriting ini. Pada usia ini aku memutuskan untuk memupuk mereka lagi supaya nanti bobotnya lebih bertambah. Tapi jika kalian ingin panen di usia 4 minggu, itu tidak masalah ya. Disesuaikan saja dengan bobot atau ukuran dari sawi keriting kalian. Di sini aku menambahkan lagi pupuk kompos ya. Karena di sini aku melakukan 2 kali pemupukan, jadi nanti aku akan panen sawi keriting ini sekitar 40 hari atau 6 minggu setelah pindah tanam ya. Sawi keriting ini sudah terlihat mirip selada ya. Bahkan ada banyak orang-orang yang berlalu lalang di pekarangan rumahku terus bertanya jenis sayuran apa ini. Mereka pikir ini adalah selada, tapi sebenarnya ini adalah sawi keriting ya. Terlihat sangat segar sekali, aku sudah tidak sabar untuk panen mereka. Sawi keriting yang berusia 6 minggu setelah pindah tanam. Wah, sawi keritingnya terlihat memiliki bobot yang lebih besar, juga sangat segar sekali ya. Ini enak sekali untuk salad loh.
ataupun dijadikan lalapan. Dengarkanlah suara segarnya sawi keriting ini. Saatnya panen sawi keriting, yeay! Senang sekali jika waktu panen tiba. Masya Allah, tabarakallah, segar sekali ya sawi keritingnya. Juga walaupun dengan sistem organik, tetapi bobot sawi keriting ini terlihat besar. Bagaimana nih menurut kalian? Ayo ditanam sawi keriting juga di kebun pekarangan rumah kalian ya. Lihat, segar sekali, aku senang sekali loh dengan hasil sawi keriting yang aku tanam ini. Bagi kalian yang ingin menanam dengan sistem organik tetapi masih ragu, ayo semangat untuk menanam secara organik karena hasilnya juga memuaskan loh. Satu bedengan ini hasil sawi keritingnya bisa dibagikan ke banyak orang. Jadi kita tidak rugi ya kalau menanam di pekarangan rumah. Selain bisa untuk stok pribadi, tentu saja kita bisa berbagi ke orang-orang di sekitar kita. Sawi keriting atau samhongking hasilnya sangat memuaskan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir tentang cara menanam sawi keriting di pekarangan rumah. Jangan takut untuk menanam secara organik. Selamat berkebun. Assalamualaikum.